Ini kan kalau nggak salah jodohnya Teteh ini adalah orang terdekat. Iya kan? Pernah ketemu Oke, sebelumnya ya? maksudnya bukan dari orang yang jauh banget, tapi Bukan. pernah ketemu. Ya, Nah, ya. kan Teteh menikah dalam hitungan 7-8 tahun ke belakang ya? 9 tahun. 9 tahun ke Ya. belakang. Nah, dalam proses penantian Teteh, baik sangka pasti ada, insecure pasti banyak gitu kan. Nggak bisa kita denial juga, pasti akan hadir gitu kan. Nah, bagaimana Teteh menyikapi ketika khususnya buat sahabat jiwa nih, teman-teman yang mungkin masih sendiri, insecure dengan usianya yang sudah terus bertambah, kepala 3 ke atas gitu kan, biar bisa tetap yakin bahwa Allah sedang mempersiapkan jodoh saya. Apa pesan buat mereka dari Teteh? Insya Allah, Allah itu akan memberikan waktu yang tepat, di saat yang tepat untuk hambanya. Jadi pada waktu itu di 9 tahun sebelumnya, saya berpikir, saya ketemu orang nih ya di satu tempat. Namanya perempuan pasti ada malu-malu ya. Saya sempat menyukai satu orang itu, kemudian tiba-tiba dijauhkan sama Allah. Selepas dari situ ya sudah ngurusin mama dan dekat sama mama, tambah lagi dekat sama mama gitu ya, sama ibuku. Tetapi kurun waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 tahun itu saya selalu berpikir setelah ibu saya bilang, ibu tuh bahagia kalau misalkan kamu menikah. Saya kepikiran, tapi saya pengen menikah sama orang yang pernah saya temuin waktu itu di kajian gitu. Maksudnya di waktu belajar mengaji sama-sama. Karena waktu itu saya pernah merasakan hal yang beda. Waktu itu saya menyukai dia. Iya gitu. Tapi ya Allah jauhkan dulu selama 9 tahun tuh. Kemudian 9 tahun kemudian karena Ustadz kasih tahu juga, ibu juga meminta saya untuk menikah dan Ustadz bilang, cobalah kamu kalau ke Tanah Suci kamu minta yang terbaik sama Allah. Salah satunya seiman, anak yang soleh, sayang kepada orang tua dan sebagainya. Akhirnya udah berdoa di sana. Masya Allah, waktu Inka lagi di Tanah Suci, saya mimpi di Tanah Suci. Saya telepon ibu saya, Bu, kok saya mimpi ketemu orang yang 9 tahun yang lalu, apakah ada ke rumah? Ibu langsung bilang, iya, kemarin silaturahim ke ibu. Saya kaget, Masya Allah. Kaget waktu itu. Nah selepas pulang, ketemu lagi, tapi tidak berlangsung lama ya. Kita mungkin sekitar 2,5 bulan persiapannya langsung kita menikah. Sampai sekarang alhamdulillah. Jadi memang jodohnya sudah disiapkan sama Allah, tapi dijaga dulu jaraknya. Jaraknya 9 tahun. Jadi buat semua saudaraku yang ada di sini jangan berkecil hati karena Allah tuh sudah mengatur yang terbaik. Ya, jadi berakhir dengan indah insya Allah. Mengikuti skenario terbaik dari Sang Pencipta kita. Amin. Nah, ketika Teteh memutuskan untuk berhijrah, berjilbab, memutuskan untuk kemudian kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak musisi yang sebetulnya memilih untuk vakum dulu. Buka tutup. Jadi pada dasarnya dari kecil itu ibu saya sudah memasukkan Inka tuh di TPA. Kemudian dimasukkan ke pesantren. Nah itu perjalanan yang sangat-sangat panjang sekali. Jadi pada waktu itu jujur saja, sebetulnya bukannya tidak tahu bahwa di hijab itu sebagai seorang perempuan menutupi aurat itu adalah wajib hukumnya. Tetapi seorang Inka tuh kayaknya degil banget gitu. Maksudnya agak-agak bandel. Bandelnya gini, saya masih pengen buka tutup. Jadi hijab tuh dipakai pada waktu tertentu. Misalkan saya berangkat ke TV, saya menggunakan hijab. Tapi setelah tampil di kamera, on cam, hijabnya sudah dibuka ya. Udah gitu pulang hijabnya dipakai lagi. Dan itu berangsur-angsur itu dari tahun 99 udah kayak begitu. Buka tutup, sedangkan kalau di pesantren nggak ada yang namanya nggak dihijab, semuanya harus dihijab ya. Nah disitulah Inka berpikir, saya ini maunya kemana ya, kok buka tutup gitu. Jadi suatu hari
saya tiba-tiba dikasih sakit sama Allah. Qadarullah. Dikasih sakit sama Allah itu tahun 2008. Dan sakitnya itu nggak tahu juga sakitnya karena apa, tapi begitu lama sakitnya, 1 tahun. Dan Inka menyadari sakitnya itu adalah dari kesombongan diri. Gitu. Jadi waktu dikasih sakit itu ada kemarahan. Ada kemarahan, saya ini dari kecil nih olahraga kuat. Dari kecil lari 15 kilo dan apa-apa sampai gosong-gosong gitu ya. Terus kok tiba-tiba saya dikasih sakit ya Allah. Saya ini manusia perempuan sebenarnya yang istilahnya Wonder Woman gitu ya, ngerasanya ada kesombongan dalam diri waktu itu. Terus ketika Inka berada di rumah sakit, masuk rumah sakit, Inka sendiri bingung sakitnya apa, tetapi kadarullahnya sama sekali makanan itu tidak bisa masuk. Sama sekali nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Jadi makanan tidak bisa masuk, sedikit masuk keluar lagi. Sampai badan itu istilahnya hanya tulang dan kulit waktu itu. Nah, disitulah titik yang paling dalam hidup yang paling Inka sangat takut. Oke. Mungkin takutnya itu takut yang luar biasa. Takutnya adalah kematian. Ada kejadian apa saat Teteh dirawat di rumah sakit atau saat mengalami sakit itu? Gitu? Masya Allah. Jadi karena waktu itu yang namanya biasanya nggak pernah nangis di rumah sakit itu tiap hari saya menangis karena apa? Mendengarkan lantunan sholawat, kemudian selalu mendengarkan azan, dan kemudian waktu di endoskopi karena nggak ketahuan nih penyakitnya apa. Waktu itu ada di bius, biusnya tuh kecil sekali karena Inka nggak pernah di bius. Dikasih cc-nya yang hanya 10 menit. Saya mungkin sampai 48 jam itu saya nggak bangun-bangun. Itu saya mimpi, bukan mimpi tapi ya kayak kenyataan. Saya tuh kayak diusung ke tanah lahat. Masya Allah. Jadi diusung ke liang lahat. Padahal saya lagi menuju ke tempat endoskopi. Tapi kok saya tiba-tiba tertidur sejenak gitu. Saya kemana ya pas udah itu saya mendengarkan lantunan-lantunan La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas dilihat itu di dalam keranda itu adalah tubuh saya. Itu jadi turning point-nya. Betul. Jadi itu titik yang sangat menakutkan dalam hidup Inka tuh adalah kematian. Jadi di situ, wah saya ini mau dikuburkan kemudian saya meninggal. Saya punya bekal apa? Nanti pertanyaan apa di sana? Apa yang masih saya jawab? Langkah kaki saya, telinga saya, mata saya selama ini dibawa di arah kemana saja gitu. Jadi ada kepikiran di rumah sakit itu saya menangis karena ada ketakutan. Ketakutan besok akan wafat. Konon kan kesembuhan itu datang secara tiba-tiba. Tadi yang disampaikan sama Teteh selain kita juga menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru ketika Teteh berada di titik paling pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana momen spiritual itu terjadi? Apa doa dan zikir yang menjadi pegangan Teteh saat masa kritis itu? Karena itu kan menjadi momen krusial yang membuat Teteh begitu takut dalam hidup Teteh. Ya. Jadi waktu itu memang lagi sakit itu untuk bicara itu agak sulit. Lemah sekali. Suara itu sampai nyaris nggak terdengar karena memang asupan suplai makanan nggak bisa masuk ya. Jadi waktu itu lebih banyak bersikir ya Allah sama astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah karena Inka meyakini manusia yang begitu banyak dosa. Dan di saat itu di rumah sakit hanya satu hal saja yang minta sama Allah. Ya Allah Engkau maha penyembuh. Jadi apabila Engkau meridhoi hambamu ini, insya Allah saya ingin menjalankan apa yang Engkau perintahkan. Alhamdulillah kadarullahnya Allah memberikan sehat sampai detik ini. Jadi benar-benar surrender sama Allah Subhanahu wa taala ya Teteh ya.